Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Bersama saya, Bapak Arif Rahman, yang mengampu materi IPS di Madrasah Sanawiyah Masalikul Huda tahunan. Pada bab pertama, pembelajaran IPS akan menjelaskan kepada siswa-siswi tentang ruang. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dan siswi adalah memahami konsep ruang, baik lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, secara geologis, kemudian flora dan fauna, serta interaksi antar ruang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak-anak, para siswa-siswi tentunya sudah sangat memahami dan sering mendengar apa itu ruang. Sehingga anak-anak perlu mengkaji ulang pemahamannya. Coba sekarang mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu ruang. Coba sebutkan. Iya, ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi yang menjadi tempat hidup makhluk hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu adalah ruang. Saya ulangi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggalnya. Ini adalah ruang. Untuk itu, anak-anak harus lebih mendalami, mempelajari nanti terkait dengan ruang. Untuk itu, Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang bisa kalian lihat di Google Classroom. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, menurut Ayadinata, ruang itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi di tempat kita tinggal ini ada biosfer, ada atmosfer yang bisa menjadikan manusia hidup, yang bisa menjadikan makhluk-makhluk lain tetap bertahan di dunia ini. Peserta didik yang sangat saya sayangi. Yang kedua, interaksi antar ruang. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi permasalahannya dan keterkaitannya dengan ruang yang ada di sekitarnya. Kita kan tinggal di satu tempat, ada tempat lain, ada tempat yang lain, yang mereka antar ruang satu dan ruang yang lainnya ini saling terkait, saling ada hubungan untuk melaksanakan hajat hidupnya. Sehingga ini disebut sebagai interaksi antar ruang. Kita tinggal di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara ini bisa tumbuh dan berkembang karena adanya interaksi dengan ruang daerah lain. Misalnya dengan Kabupaten Demak, kita ada pertukaran hasil produksi, pertukaran hasil pangan. Jadi misalnya kalau Jepara itu sangat terkenal dengan ukirannya, maka orang-orang Jepara juga membutuhkan bahan-bahan lain untuk mencukupi hajat hidup
orang-orang di Jepara, sehingga perlu bekerja sama dan berinteraksi dengan orang-orang di Kabupaten Demak.